Dalam temaram malam pegunungan Andes, terdengar langkah kaki perlahan. Di tengah debu jalan dan bisikan doa, seorang imam bernama Roberto berjalan menyusuri lorong sempit Trujillo. Ia bukan siapa-siapa, bukan kardinal agung, bukan teolog kondang. Ia hanyalah Padre Roberto, seorang misionaris dalam lorong debu Trujillo yang tersisihkan. Seorang gembala tanpa sorotan kamera yang lebih sering duduk bersama nelayan daripada berbicara di mimbar gereja yang megah. Tapi hari ini, dunia mengenalnya sebagai Paus Leo yang ke-14. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan Kardinal Robert Francis Prevost yang telah resmi diangkat menjadi Paus Leo ke-14. Kita akan mengenal secara lengkap sejarah hidupnya, kerasulannya, bagaimana ia memandang dunia, dan moto kepausannya. Annuncio vobis, Gaudium Magnum, Habemus Papam. Kita punya paus, tapi kali ini bukan dari jantung Eropa, bukan dari pusat kuasa, dan paus baru kita berasal dari lorong-lorong Peru. Ia membawa aroma Laut Pasifik dan debu jalanan Trujillo ke dalam Basilika Santo Petrus. Nama kelahirannya Robert Francis Prevost, lahir di Chicago 14 September 1955. Ia bergabung dengan Ordo Agustinus pada usia muda, menempuh studi filsafat di Villanova University, dan melanjutkan ke Perancis dan Roma untuk teologi dan hukum kanonik. Robert ditahbiskan imam pada 19 Juni 1982, kemudian diutus sebagai misionaris ke Peru dan menjadi bagian dari komunitas kecil Agustinus di Trujillo sejak 1985. 13 tahun ia hidup bersama umat di sana, bukan di biara yang megah, melainkan di rumah-rumah sederhana, penuh debu, namun hangat karena solidaritas. Ia menjadi superior, pendamping rohani, sekaligus pendiri pusat formasi bagi para calon imam lokal. Dalam homilinya di Trujillo pada tahun 1994, ia mengutip Paus Yohanes Paulus II. Iman yang tidak berakar pada realitas manusia, kehilangan wujud Kristus yang hadir dalam penderitaan sesama. Bagi Padre Roberto, iman bukanlah sesuatu yang diajarkan dengan kata, namun hidup bersama realitas dunia. Pada tahun 2001, ia terpilih menjadi Superior Jenderal Ordo Agustinus sedunia, menjabat 2 periode hingga tahun 2013. Di masa kepemimpinannya, ia memperluas jaringan komunitas Agustinus ke Asia dan Afrika, mendorong formasi berkelanjutan, dan memperjuangkan keterlibatan Ordo dalam perdamaian dan dialog antar agama. Di tahun selanjutnya, Paus Fransiskus mengangkatnya sebagai uskup di Chiclayo, dan pada tahun 2020, ia kembali ke Roma sebagai anggota kongregasi untuk para uskup. Tahun 2023, ia diangkat sebagai prefek dikasteri untuk para uskup, salah satu jabatan paling strategis di Kuria Roma. Namun dimanapun ia berada, kata rekan-rekannya, ia tetaplah seorang padre yang bersahaja, karena bagi Padre Robert, komunitas bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi sekolah belas kasih dan pengampunan yang terus-menerus. Hal tersebut dimuat dalam catatan refleksi Ordo Agustinus tahun 2007 dan terus ia hidupi hingga saat ini. Kini, sebagai Paus Leo ke-14, ia bukan hanya membawa nama baru, tetapi juga semangat baru. Gereja yang kembali ke pinggiran, gereja yang diam, mendengarkan, dan berjalan bersama. Dalam pidatonya di Basilika Santo Petrus, kata-kata pertamanya setelah dipilih menjadi paus adalah, "Doakan saya, agar saya tetap rendah hati seperti orang-orang yang pernah saya layani." Sebuah warna dan nuansa kerendahan hati dalam semangat yang sama seperti Paus Fransiskus. Paus Leo ke-14 tidak memutus semangat pelayanan dan kerendahan hati yang menyala terang bersama Paus Fransiskus. Ia melanjutkannya dalam spiritualitas sosial, dalam keberpihakan kepada yang terluka, dalam keberanian untuk hadir bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan dan penyembuh. Paus Fransiskus datang dari ujung dunia, Leo ke-14 dari sisi yang lebih tersembunyi,
Tetapi keduanya punya satu arah, menuju mereka yang tersingkir. Jika Paus Fransiskus memperkenalkan gereja sebagai rumah sakit medan perang, Paus Leo ke-14 datang sebagai tabib sunyi yang berjalan dari tenda ke tenda, tanpa megapon, hanya dengan balutan belas kasih. Paus Fransiskus mengajari gereja untuk berjalan keluar berjumpa dengan Yang Papa. Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk tinggal bersama mereka. Kalau Paus Fransiskus adalah suara kenabian yang menggugah, Paus Leo ke-14 adalah keheningan yang menggelegar. Simbol api peralihan itu bisa dilihat dalam liturgi awal Paus Leo ke-14, di mana ia mengutip langsung pendahulunya. Gereja bukanlah tempat kekuasaan, tetapi tempat relasi. Bukan menara gading, tetapi tenda yang luas. Hal serupa juga diungkapkan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium. Saya hanya melanjutkan siarah itu. Di dalam Dia yang satu, kita adalah satu. Tentang nama yang ia pilih. Mengapa Leo? Mengapa Agustinus? Keduanya bukan sekedar simbol. Keduanya adalah jawaban. Paus Leo Agung atau Leo I menghadapi kekacauan abad ke-5 dengan keberanian seorang gembala yang bersandar pada kekuatan sabda, bukan senjata. Ia berdiri menghadapi Attila the Hun, bukan sebagai jenderal, tetapi sebagai saksi harapan. Di zaman yang berbeda, Leo ke-14 berdiri di hadapan dunia yang sama-sama dilanda krisis, perpecahan budaya, kelaparan spiritual, dan luka sosial. Tapi senjatanya tetap sama, keheningan, kelembutan, dan keberanian iman sebagai pelayan Kristus. Paus Leo Agung pernah berkata dalam Sermones, bukan kekuatan duniawi yang mempertahankan umat, tetapi kehadiran Roh Kudus yang mengilhami keberanian. Dan Paus Leo ke-14 adalah perpaduan kerendahan hati Agustinian dan keberanian seorang Leo Agung dalam menjawab keresahan dunia. Sebagai seorang Agustinian, Paus Leo ke-14 membawa kerinduan mendalam akan kesatuan di tengah keterpecahan. Ia tidak datang menawarkan program, melainkan perjumpaan. Ia tidak membangun birokrasi, tetapi ruang persekutuan. Spiritualitas Agustinus menekankan hati yang gelisah dan mencari. Dan justru dalam kegelisahan itu, gereja menemukan kembali misinya. Hal tersebut terpancar dari ucapannya dalam dialog bersama kaum muda Eropa sesaat setelah terpilih. Beliau berkata, masyarakat modern tidak kekurangan informasi, tetapi kekurangan makna. Maka gereja harus menjadi tempat pulang bagi yang lelah mencari. Sebagai seorang Agustinian, Paus Leo ke-14 hidup dalam kedalaman hati. Ia menyimpan kehausan yang sama seperti gurunya Santo Agustinus, rindu akan kesatuan, keheningan, dan kehadiran Allah dalam sejarah manusia. Motonya, In illo uno unum. Dalam Dia yang satu, kita adalah satu. Diambil dari khotbah Agustinus tentang Mazmur 127. Banyak orang namun satu suara, banyak anggota tetapi satu tubuh, dan tubuh itu adalah Kristus. Dan hal tersebut tampak nyata dalam homili perdananya sebagai paus. Beliau berkata, bersatu dalam Kristus berarti mencintai yang paling kecil, bukan menguasai yang terbesar. Ingin membangun kembali gereja sebagai ruang persekutuan, bukan ajang dominasi. Mungkin paus baru ini datang bukan untuk membangun tatanan baru, tetapi untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang telah lama hilang, bahwa gereja bukanlah kerajaan, tetapi keluarga, bahwa paus bukanlah penguasa, tetapi pelayan. Dan mungkin seperti Agustinus yang pernah berkata, Engkau telah menciptakan kami untuk-Mu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat dalam Engkau. Paus Leo ke-14 datang untuk menuntun gereja kembali ke hati itu, hati yang gelisah, hati yang mencari, hati yang berani mengasihi meskipun dipinggirkan.
Kalau kamu bosan dengan suara-suara nyaring yang nihil makna dan curiga kalau keheningan justru lebih radikal daripada orasi, mungkin kamu cocok di sini. Tekan subscribe sebelum dunia keburu meledak dalam kebisingan sendiri. Karena kadang satu klik bisa menjadi sebuah siarah. Tekan like dan share karena di sini kita tidak sekedar menonton gereja, kita menyalakan kembali apinya. Bersama Petrus dalam awam tebar garam, dalam temaram berpikir semakin mendalam.